Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sekarang pada materi vektor kovarian dan kontravarian. Konsep vektor kovarian dan kontravarian adalah suatu konsep yang terkait dengan transformasi vektor dari satu sistem koordinat dengan sistem koordinat yang lain. Jadi ini terkait sekali dengan transformasi sistem koordinat dari satu vektor. Sebelum masuk ke konsep vektor kovarian atau kontravarian ini, terlebih dahulu mahasiswa sudah harus menguasai konsep geometri permukaan dan kurva yang dibentuk oleh sistem-sistem koordinat yang berkaitan. Pada sebuah titik di permukaan dapat kita bangun sejumlah tak hingga kurva yang melewati titik tersebut. Oleh karena itu, pada setiap titik di permukaan dapat kita definisikan vektor-vektor tangen yang menyinggung kurva dan vektor-vektor gradien yang tegak lurus permukaan seperti tampak pada gambar samping. Jadi ini permukaan, kita bisa melukiskan banyak sekali kurva di permukaan itu di setiap titiknya, dan kita bisa bikin vektor yang menyinggung permukaan yang merupakan gradien dari kurva ini. Jadi kita bisa melukiskan vektor yang menyinggung permukaan yang merupakan gradien dari kurva, dan juga bisa kita lukiskan suatu vektor yang tegak lurus permukaan yang merupakan kita bisa melukiskan vektor yang menyinggung kurva yang merupakan tangen dari kurva, atau kita bisa melukiskan vektor yang tegak lurus permukaan yang merupakan gradien dari permukaan. Kita bisa lukiskan vektor-vektor gradien yang tegak lurus terhadap permukaan di setiap titik yang kita tinjau. Ini adalah kurva, dan setiap titik di kurva itu bisa kita gambarkan vektor-vektor yang menyinggung kurva yang merupakan tangen medan vektor yang menyinggung kurva. Dan kita bisa melukiskan pada suatu kurva vektor-vektor gradien dari medan-medan skalar yang tegak lurus permukaan. Kita akan meninjau apa yang dimaksud sebagai medan-medan vektor dan medan-medan skalar terkait dengan kurva dan permukaan yang kita tinjau. Jadi dengan demikian pada setiap titik P di permukaan dapat kita definisikan vektor-vektor basis yang menyinggung kurva, disebut juga sebagai basis natural EI, yang dibangun dari tangen medan vektor pada permukaan yang melewati titik P. EI di bawah, dan vektor-vektor basis yang tegak lurus permukaan disebut sebagai basis dual, itu E indeks atas EI indeks atas yang dibangun dari gradien medan skalar pada permukaan yang ditempati oleh titik P. Ya, ini dia. Ini adalah gradien dari medan skalar yang terdapat di titik P. Jadi, pada prinsipnya kita bisa membangun dua basis, yaitu basis tangen medan vektor dan basis gradien medan skalar. Basis tangen medan vektor merupakan basis natural, diberi lambang indeks bawah, EI indeks bawah, dan basis gradien medan skalar yang diberi sebagai indeks atas, yang disebut sebagai basis dual. Misalkan kita punya koordinat kartesian x, y, z dengan vektor-vektor basis i, j, k dan koordinat lain yang bukan kartesian seperti u, v, w, atau yang misalnya salah satu yang sering kita gunakan adalah koordinat bola r theta p, maka kita dapat menyatakan koordinat kartesian x, y, z sebagai fungsi dari koordinat u, v, w. Jadi maksudnya komponen x itu adalah fungsi u, v, w, y juga fungsi u, v, w, dan z juga fungsi u, v, w. Harap diperhatikan bahwa x, y, z adalah komponen-komponen vektor. Jadi sesungguhnya x, y, z itu adalah skalar.
Begitu juga dengan U, V, W juga scalar. Dan ini hanya komponen-komponen dari vektor. Jadi X, Y, Z komponen-komponen dari vektor yang basisnya IJK, U, V, W dengan basis yang lain, yang dual dengan IJK. Jadi kalau kita punya X, bisa kita gambarkan sebagai X sebagai fungsi U, V, W, begitu juga seterusnya Y dan Z, maka inversinya U kita nyatakan sebagai fungsi dari X, Y, Z. Itu juga V sebagai fungsi X, Y, Z dan W sebagai fungsi X, Y, Z. Posisi setiap titik membentuk medan vektor. Jadi posisi setiap titik permukaan. Titik itu kan banyak, titik-titik itu membentuk medan. Nah, posisi titik-titik tersebut di permukaan membentuk medan vektor. Sementara komponen-komponen dari vektor-vektor posisi tersebut, komponen-komponennya seperti X, Y, Z atau U, V, W, itu membentuk medan skalar. Jadi kalau vektor posisinya membentuk medan vektor, komponen dari vektor posisi itu membentuk medan skalar. Ya, biasanya kita kenal posisi sebagai vektor R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK, maka vektor-vektor R itulah yang disebut sebagai medan vektor, dan komponen-komponennya X, Y, Z itu nantinya disebut sebagai medan-medan skalar. Jadi tangen medan vektor dalam hal ini adalah tangen dari posisi-posisi tersebut. Sementara gradien medan skalar adalah gradien dari komponen-komponen vektor posisi tersebut. Pada setiap titik P dengan koordinat U0, V0, dan W0 dilewati oleh 3 permukaan, yaitu permukaan U sama dengan U0, dan permukaan V sama dengan V0, dan permukaan W sama dengan W0, yang saling berpotongan dan membentuk sebuah kurva atau garis. Ingat, kalau U sama dengan U0 berarti U-nya sudah tetap, maka dua variabel lain yang masih variabel yaitu V dan W. Dengan demikian, V dan W kan dua koordinat yang membentuk permukaan. Begitu juga ketika V-nya tetap, itu sama dengan V0, berarti tersisa variabel U dan W yang membentuk permukaan. Begitu juga ketika W sama dengan W0, terdapat variabel U dan V yang membentuk permukaan. Nah, 3 permukaan itu saling berpotongan akan membentuk suatu garis pada setiap titik. Jadi 3 permukaan tadi, jadi permukaan U sama dengan U0, dan permukaan V sama dengan V0, itu juga dengan permukaan W sama dengan W0, akan saling berpotongan dan membentuk sebuah garis, sebuah kurva atau garis. Kita ambil contoh satu. Untuk koordinat sferis atau koordinat bola, kita tuliskan X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, dan Z sama dengan R cos theta. Di mana R itu besar sama dari 0, theta itu antara 0 sampai pi, dan pi dari 0 sampai 2pi. Nah, permukaan yang dibangun oleh R sama dengan R0 adalah sebuah bola dengan jari-jari R0. Jadi permukaan yang dibangun oleh koordinat permukaan R sama dengan R0, berarti R-nya tetap, berarti yang tinggal ada theta dan pi, maka dia membentuk sebuah bola dengan jari R0. Permukaan yang dibangun oleh koordinat theta sama dengan theta 0 adalah sebuah kones atau kerucut, tak hingga dengan titik vertexnya di pusat koordinat. Jadi dia membentuk sebuah kerucut yang vertexnya di pangkal koordinat, maka kerucut itu memanjang ke Z tak hingga dengan sumbu aksisnya adalah sumbu Z atau sumbu vertikal. Dan permukaan yang dibangun oleh koordinat P sama dengan P0 adalah bidang semi-infinite atau semi tak hingga dengan sumbu Z sebagai sisi-sisinya. Kita lihat gambar ini. Nah, ini yang R sama dengan R0 ini adalah permukaan bola, dibentuk bola. Ini cuma mengambil satu potongan saja. Ini permukaan semua R sama dengan R0. Kemudian
permukaan theta sama dengan T0 itu gini. Nah, dia akan gini nanti. Sama theta 0. Jadi dia ngambil sebagian sebelah sini saja. Kemudian permukaan P sama dengan P0 adalah ini. Permukaan P sama dengan P0 adalah bidang seperti ini. Dan ketika permukaan itu berpotongan membentuk kurva yang melewati suatu titik. Anggap titik itu titik P. Nah, di titik P itu terdefinisi vektor satuan E theta, itu yang mengikuti tetanya, vektor satuan theta, kemudian ER yang menggambarkan vektor satuan R, dan EP yang menggambarkan vektor satuan P. Ya, vektor satuan P. Jadi ini P. Ketika persamaan 1, yaitu persamaan ini, X sebagai fungsi U VW, Y sebagai fungsi U VW juga, dan Z sebagai fungsi U VW juga, dapat digabungkan menjadi persamaan vektor tunggal yang memberikan posisi vektor R dari titik-titik di ruang sebagai fungsi koordinat U VW yang memberikan label titik-titik tersebut sebagai berikut. R sama dengan X fungsi U VW I tambah Y fungsi U VW J tambah Z fungsi U VW K. Nah, ini adalah vektor posisi. Nantinya titik-titik yang lain membentuk vektor posisi yang berbeda yang semuanya membentuk medan vektor. Sekarang coba kita set W sama dengan W0 dengan membiarkan U dan V variabel. Akan memberikan R sama dengan X U VW 0 I tambah Y U VW 0 J tambah Z U VW 0 K. Nah, persamaan ini merupakan persamaan parametrik untuk suatu permukaan W sama dengan W0. Jadi ini sudah merupakan persamaan permukaan. Kalau ini tadi persamaan ruang, karena U VW-nya variabel, ini W-nya tertentu, yaitu W0, sehingga yang tinggal adalah U dan V yang membentuk persamaan ruang. Sekarang jika kita set W sama dengan W0 dan V sama dengan V0 dengan membiarkan U, akan memberikan vektor R sama dengan X U V0 W0 I tambah Y U V0 W0 J tambah Z U V0 W0 K yang merupakan persamaan parametrik untuk sebuah kurva. Ingat, yang tinggal sekarang yang variabel hanyalah U, sementara V0 dan W0-nya sudah tertentu, jadi dia hanya membentuk suatu persamaan satu dimensi. Jadi membentuk sebuah kurva atau garis yang diberikan oleh perpotongan permukaan W sama dengan W0 dan permukaan V sama dengan V0, di mana koordinat U bekerja sebagai parameter sepanjang kurva. Persamaan parametrik untuk koordinat kurva yang lain diperoleh dengan cara yang serupa. Jika kita diferensialkan persamaan 5, yaitu persamaan vektor R sama dengan X U V0 W0 I tambah Y U V0 W0 J tambah Z U V0 W0 K. Jika kita diferensialkan ini terhadap parameter U, jadi R ini kita diferensialkan terhadap U, berarti do R do U, maka kita dapatkan sebuah vektor tangen dari kurva. Karena diferensiasi ini dilakukan dengan mempertahankan V dan W konstan, maka diferensiasi ini adalah turunan parsial terhadap U. Hal yang sama dapat dilakukan untuk parameter V dan W. Jadi ketiga turunan parsial di atas dapat dituliskan sebagai vektor-vektor basis natural dari tangen R terhadap masing-masing parameter U, V, dan W secara terpisah. Jadi basis natural EU indeks bawah itu sama dengan do R, do U, EV indeks bawah, do R, do V, dan EW, do R, do W. Yang jika dievaluasi pada U0, V0, omega, yang jika dievaluasi pada U0, V0, W0 akan memberikan vektor-vektor tangen atau garis singgung kurva untuk tiga kurva pada titik P. Jadi kalau kita evaluasi untuk satu titik P, maka
dia akan menjadi vektor-vektor tangen atau garis singgung kurva yang melewati titik P tersebut. Inilah yang disebut sebagai basis-basis natural yang dibangun berdasarkan vektor-vektor tangen atau garis-garis singgung kurva pada titik P di permukaan. Kita coba lihat contoh berikutnya, bahwa vektor posisi R dalam koordinat spherical atau koordinat bola R theta P itu adalah ini. Vektor R sama dengan R sin theta cos PI tambah R sin theta sin PJ tambah R cos theta K yang memberikan basis natural ER indeks bawah ER sama dengan do vektor R do R sama dengan sin theta cos PI tambah sin theta sin PJ tambah cos theta K. Jadi turunkan vektor R terhadap R-nya. Nah, tinggal yang ini saja. Kemudian basis natural E theta itu do R do theta. Berarti turunkan ini terhadap theta. Hasilnya adalah ini. R cos theta cos PI tambah R cos theta sin PJ dikurang R sin theta K. Coba Anda turunkan ini terhadap theta. Kemudian basis natural EP itu do R do P sama dengan min R sin theta sin PI tambah R sin theta cos PJ. Jadi turunkan ini terhadap P. Ya, jadi arahnya bisa dilihat sini. Ini adalah R, ini adalah E theta, dan ini adalah EP. J theta mengikuti sudut theta, ER mengikuti R, dan EP mengikuti P. Nah, panjang masing-masing basis itu disebut sebagai H1 untuk ER, itu sama dengan 1, H2 itu E theta, panjang E theta-nya, vektor satuan E theta, panjangnya adalah R, untuk H3, panjang satuan EP adalah R sin theta. Itu bisa dibuktikan, misalnya kita lihat untuk panjang satuan ER, dari sini ngambilnya, panjang itu kan akar kuadrat dari kuadrat komponen-komponennya, ya kan? Jadi panjang ER itu H1 adalah akar sin kuadrat cos kuadrat Pi. Ini kita kuadratkan semua. Kuadratkan tambah sin kuadrat theta sin kuadrat Pi tambah cos kuadrat theta. Nah, ini dengan digabung karena sinnya sama, jadi sin kuadrat kali cos kuadrat Pi tambah sin kuadrat Pi tambah cos kuadrat theta. Nah, ini kan sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta yang tentu sama dengan 1. Silakan buktikan untuk H2 itu E theta sama dengan R dan H3 itu EP sama dengan R sin theta. Sehingga vektor satuan yang sudah ternormalisasi artinya panjang vektornya sama dengan 1, yaitu vektornya dibagi dengan besar vektornya, yaitu vektor satuan ER, yaitu berarti ER dibagi H1, vektor satuan E theta berarti E theta dibagi H2, dan vektor satuan EP berarti vektor satuan EP dibagi H3. Ini yang sudah ternormalisasi. Hasilnya ini sin theta cos PI tambah sin theta sin PJ tambah cos theta K. Untuk vektor satuan yang ternormalisasi, vektor basis E theta adalah cos theta cos PI tambah cos theta sin PJ kurang sin theta K. Dan untuk basis FP, untuk yang basis EP yang sudah ternormalisasi adalah min sin PI tambah cos PJ. Jadi ini kita sudah dapatkan adalah vektor-vektor yang sudah ternormalisasi. Jadi sudah normal ini. Nah, sekarang kita lihat lagi ortogonalitasnya dari masing-masing vektor. Apakah ketiga basis itu ortogonal atau tidak? Nah, kita lakukan perkalian titik antara masing-masing
vektor basis, yaitu ternyata r dot e theta, silakan diuji, ini kita dotkan dengan ini, hasilnya ternyata 0. Begitu juga e theta dot ep, itu ini didotkan dengan ini, berkalian titik biasa, hasilnya juga 0, ep didot dengan r juga hasilnya 0. Berkalian titik kan cuma si ini didot dengan ini, ya kan? Itu berkalian titik yang e theta ep berarti yang ini dikalikan dengan dot ini. Itu juga dengan ep dot er hasilnya pasti sama-sama dengan 0. Jadi ketiga vektor basis ini ortogonal. Nah, berarti yang ini adalah basis-basis yang sudah ortonormal, yaitu ortogonal dan normal. Ya, ortogonal yang sudah ternormalisasi, yaitu besar masing-masing vektor basisnya 1, dan ketiga basis itu saling tegak lurus atau ortogonal. Selanjutnya kita lihat bahwa terdapat alternatif lain untuk mengkonstruksi sebuah basis pada titik P, yaitu menggunakan vektor gradien permukaan alih-alih dari vektor tangen pada kurva. Seperti yang telah kita bahas bahwa kita dapat mengungkapkan invers U VW terhadap X, Y, Z, yaitu U sama dengan U X, Y, Z, V sama dengan V X, Y, Z, dan W sama dengan W X, Y, Z. Hal ini mengizinkan kita memandang setiap koordinat sebagai suatu medan skalar, dan karena itu gradien dari masing-masing medan adalah ini. Gradien dari masing-masing medan, ini, nabla U, nabla V, dan nabla W. Ya, nabla U adalah DU, DXI, tambah DU, DYJ, tambah DU, DZK, dan seterusnya. Pada setiap titik P, vektor-vektor gradien ini tegak lurus atau normal terhadap masing-masing level permukaan yang melewati titik P tersebut, yaitu permukaan-permukaan U sama dengan U0, permukaan W sama dengan W0, dan permukaan V sama dengan V0. Oleh karena itu, kita mendapatkan nabla U, nabla V, dan nabla W sebagai basis-basis alternatif pada P. Basis-basis ini dual atau pasangan dari basis natural yang sudah kita dapatkan dari vektor tangen kurva. Basis dual ini menggunakan indeks atas atau superscript untuk membedakannya dengan basis natural. Di EU superscript sama dengan nabla U, EV sama dengan nabla V, dan EW sama dengan nabla W. Jika sistem koordinat bersifat ortogonal, maka vektor basis normal terhadap suatu permukaan berhimpit dengan vektor basis yang menyinggung kurva di permukaan tersebut. Sehingga perbedaan antara basis natural EU, EV, EW dengan basis dualnya EU, EV, EW hanya semata-mata pada panjang vektornya, bukan pada panjang dan arah. Itu apabila sistem koordinat kita itu bersifat ortogonal. Nah, jika vektor-vektor basis tersebut ternormalisasi, maka kedua basis vektor tidak lagi tampak perbedaannya. Jika sistem koordinat sudah bersifat ortonormal, maka tidak terdapat lagi perbedaan antara basis natural dengan dualnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya sistem UVW yang didefinisikan oleh X sama dengan U tambah V, Y sama dengan U dikurang V, dan Z sama dengan 2UV tambah W. Jadi ini definisi komponen-komponennya ya. Komponen-komponen dari sistem koordinat UVW terhadap koordinat natural kita. Itu X sama dengan U tambah V, Y sama dengan U dikurang V, dan Z sama dengan 2UV tambah W. Di mana terdefinisikan bahwa U itu rentangnya dari min T hingga sampai T hingga, V juga demikian, W juga demikian. Nah, inverse dari persamaan ini adalah U sama dengan
dari persamaan ini, khususnya dari dua persamaan ini memberikan U sama dengan setengah X tambah Y, V sama dengan setengah X dikurang Y, dan W sama dengan Z dikurang setengah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Inversnya mudah melihatnya. Coba kita jumlahkan X ditambah Y, hasilnya pasti 2U, dan kita kurangkan X dikurang Y, hasilnya adalah 2V. Jadi X ditambah Y kan sama dengan V dan min V-nya hilang, tinggal 2U. Jadi X tambah Y hasilnya 2U, dan kalau dikurangkan X dikurang Y, hasilnya adalah U-nya yang hilang, tinggal V-nya 2V. Jadi hasilnya 2U sama dengan X tambah Y, dan 2V sama dengan X dikurang Y. Coba kita jumlahkan, tentu dapatkan U tambah V sama dengan X, T yang ini hilang. Yang sama kita kurangkan, maka hasilnya adalah U dikurang V sama dengan Y. Ya, silakan buktikan bahwa ini hasilnya adalah 2U dikurang 2V sama dengan 2Y. Artinya U dikurang V sama dengan Y. Ini 2V ditambah 2U ditambah 2V sama dengan 2X. Jadi hasilnya U tambah V sama dengan X. Nah, 2 ini kita coba tambahkan, hasilnya adalah ini. Dan kalau kita kurangkan hasilnya ini. Jadi persamaan ini, hasil 2 ini kalau kita tambahkan hasilnya adalah setengah X tambah Y, kalau kita kurangkan hasilnya setengah X dikurang Y. Jadi inilah inversnya. Nah, untuk ini silakan dicari. Untuk yang ini. Jadi untuk masing-masing ini kita lihat bahwa permukaan U sama dengan U0 akan membentuk banyak sekali bidang-bidang flat. Begitu juga koordinat V sama dengan V0. Sementara permukaan W sama dengan W0 akan membentuk bidang-bidang paraboloid hiperbolik. Nah, contohnya ini, kalau kita ambil U sama dengan U0, maka masukkan di sini, U0 sama dengan setengah X ditambah Y. Dia menghasilkan, karena ini sudah merupakan bilangan konstan, dia menghasilkan bidang yang diparametrisasi oleh X dan Y. Dengan Z yang masih variabel. Jadi, X dan Y saling bergantung sebagai parameter, Z bebas. Jadi Z adalah parameter yang bebasnya. Nah, dengan demikian, sepanjang sumbu Z dari Z negatif sampai Z positif bisa terbentuk tak berhingga bidang-bidang flat seperti ini, di mana bidang U sama dengan U0. Silakan buktikan untuk bidang V sama dengan V0, dan silakan buktikan juga untuk bidang W sama dengan W0. Vektor posisi R diberikan oleh ini, yaitu R adalah XI, X-nya adalah U tambah V, ditambah YJ, yaitu U dikurang V, ditambah 2UV tambah W. Itu Z-nya, ini ZK. Dengan demikian, kita dapatkan basis masing-masing vektor. EU adalah do R, do U, maka ini turunkan terhadap U, hasilnya adalah I tambah J tambah 2VK, ini R ini, turunkan terhadap U. EV berarti R ini turunkan terhadap V, hasilnya adalah I dikurang J tambah 2UK, dan EW ini turunkan terhadap W, hasilnya do R, do W sama dengan K. Nah, dari ketiga basis ini yang merupakan vektor satuan hanyalah K saja. Selebihnya ini bukan vektor satuan. Dan mudah dibuktikan dot produknya atau perkalian titiknya, EU dikali EV itu tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan 4UV. EV dikali EW sama dengan 2U, dan EW dikali EU sama dengan 2V. Jadi, sama sekali secara umum tidak 0 perkalian titik masing-masing basisnya. Nah, dengan demikian, sistem kita ini tidak ortogonal. Nah, menggunakan persamaan ini, kita dapatkan dual dari basis vektor kita, yaitu E superskripnya, EU sama dengan nabla U atau gradien U, sama dengan setengah I tambah setengah J. EU sama dengan nabla U sama dengan setengah I tambah setengah J. EV sama dengan nabla V sama dengan setengah I dikurang setengah J, dan EW sama dengan nabla W sama dengan min XI tambah YJ tambah K sama dengan
min UVI tambah U dikurang VJ tambah K. Maka kita lihat secara umum bahwa basis dual itu tidak paralel dengan basis naturalnya. Basis dual EU tidak paralel dengan basis natural EU. Basis dual EV juga tidak paralel dengan basis natural EV, dan basis dual EW tidak paralel juga dengan basis natural EW. Untuk mengingatkan kembali bahwa gradien U atau nabla U itu adalah 2U 2XI tambah 2U 2YJ tambah 2U 2ZK. Setelah ya, hasilnya dapat seperti ini untuk nabla U. Jadi U-nya diturunkan terhadap X, terus U juga turunkan terhadap Y, dan U-nya turunkan terhadap Z. Jadi U kita adalah setengah X tambah Y, maka 2U2X adalah setengah, 2U2Y adalah setengah, 2U2Z adalah 0. Hasil seperti ini. Begitu juga untuk nabla V, nabla W. Ingat, nabla V berarti 2V 2XI tambah 2V 2YJ tambah 2V 2ZK. Nabla W berarti 2W 2XI tambah 2W 2YJ tambah 2W 2ZK.